Shalom, jua-jua man banta krina, mulihika kita jumpai bas pejejenta minggu enda. So pelanga kita terbagesan ngenahan kata di bata, mari siangkatkan sada pujinta bagaikan bejana. Hidup kita ini seperti bejana yang akan dibentuk oleh Tuhan dan biar Tuhan bentuk kita seturut dengan kehendak. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan besar rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Temanta wari enda emkap beritakanlah si tuhu dengan arguna, arpalaskan kuan-kuanan 6 ayat 12 se-10 mandai si enggo si ogi kita tengah-tengah jabunta berkaitan dengan TI ras etika. Kekalangan Tuhan wari enda kita isuruh guna berita. Tentu jika kita berbicara tentang sesuatu berita, ada 3 filter yang harus kita ingat berkaitan juga dengan hubungan komunikasi kita dengan orang lain. 3 filter itu yaitu 1, apakah itu benar? Yang kedua, apakah itu baik? Dan yang ketiga, apakah itu berguna? Artinya, setiap hal yang mau kita ucapkan atau setiap hal yang mau kita sampaikan, setiap hal yang mau kita beritakan kepada orang lain, kita harus benar-benar melalui 3 filter tersebut. Yaitu apakah itu benar, apakah itu baik, apakah itu berguna. Nah, pembacaan kita yang terambil dari
Kuan-Kuanan 6 ayat 12 sampai 13 merupakan satu bahagian persinggat sekalak anak perana, orang muda yang mau meraih kesuksesan di dalam hidupnya. Kitab Kuan-Kuanan tapi Amsal Enda lit 10 telu ajar. Si ipeseh man sekalak anak perana si Athena derami kesuksesan ibas geluna. Dan khusus ayat pembacaan kita hari ini itu berkaitan dengan kemalasan dan penipuan. Ternyata kemalasan emkap salah satu biak si jahat. Dikatakan bas buku PJJ bagi bas Alkitab, makanya ada pengklasifikasian antara karakter yang baik dan karakter yang jahat. Kemalasan adalah karakter yang jahat yang akan membuahkan perilaku-perilaku yang tidak baik lagi. Maka tentu ngatakan makanya setiap hal yang mau disampaikan, setiap hal yang mau dilakukan itu harus benar-benar berhikmat. Harus benar-benar berhikmat. Oleh sebab itu juga dikatakan dalam perikop pembacaan kita, maka kesuksesan itu tidak hanya cukup menjadi orang yang pintar saja, tetapi kesuksesan itu juga diraih dengan hidup berhikmat. Salah satunya menjauhkan diri dari sikap penipuan, entah sikap kemalasan. Tentu berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Makanya ibas ayat 12 dikatakan makanya kalak jahat kalak sila arguna yang menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Simberitakan berita sila tuhu. Bahkan orang jahat itu selalu menyusun rencana entah pesada perencanaan sila mehuli. Ini nanda izinda. Ibas ayat 10 telu. Jadi orang jahat yang senang menipu itu berkaitan dengan setiap hal yang dia ucapkan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Bahkan dia juga merancang sesuatu yang jahat. Ngukurkan sila mehuli. Merancang sesuatu yang tidak baik untuk menjatuhkan orang lain. Susunna rencana-rencana sila mehuli mengungkapkan entah penahkan berita sila tuhu, bahkan dia sikir penmata. Artinya apa? Bersama-sama dia mengumpulkan kekuatan untuk menyusun sebuah rencana guna nipu kala si depan. Tentu MC diingatkan oleh Kuan-Kuanan. Ternyata untuk menjadi orang sukses itu harus berkaitan juga dengan etika. Apakah itu baik, buruk, jahat, atau baik, benar. Bahkan itu juga harus berkaitan dengan sebuah tanggung jawab. Jadi tentu baca sidah. Orang yang berperilaku, berkarakter yang jahat, yang menyusun perencanaan yang tidak baik, merencanakan sesuatu yang jahat, bahkan dikatakan dia mengucapkan berita karena sila tuhu, ulihna emkap kinilah ulin. Bahkan lebih jelas lagi dikatakan rempat rah cilakan dabu manbana emkap kematian. Jadi tentu ini juga berkaitan dengan sebuah filosofi hidup bahwa ketika engkau menabur yang baik, engkau akan menuai juga yang baik. Tetapi jika engkau menabur yang jahat, suatu saat engkau juga akan menuai yang jahat. Artinya ingatkan kitab Amsal Wari Enda bahwa seorang anak muda itu harus berani, harus selalu menaburkan sesuatu yang baik, menjauhkan dirinya dari berita-berita, apalagi menyampaikan berita-berita sila mehuli, menjauhkan dirinya dari perilaku-perilaku yang merancang kejahatan di dalam hatinya. Sehingga apa? Ketika dia menjauhkan itu semua, berarti dia menabur yang baik. Dan artinya ketika dia menabur yang baik, dia mempunyai peluang besar untuk menuai yang baik pula. Nah, kedua hari berkaitan ras tema PJJ tentang ras etika. Malah sida bahwa pengusaha-pengusaha muda itu banyak sukses dengan bantuan teknologi dan informatika. Jangan sidah kita, ternyata ini merupakan salah satu hal yang diingatkan oleh kitab Kuan-Kuanan, bagaimana kita memikirkan yang baik, sehingga dengan memikirkan yang baik kita akan melakukan yang baik dengan segala kesempatan-kesempatan yang ada di dalam hidup kita. Jelas bahwa kesempatan untuk memilih jahat dan baik itu
tetapi bagaimana kita memikirkan yang baik dan melakukan yang baik sehingga kita bisa mempergunakan kesempatan yang ada itu untuk menabur sebuah kebaikan dalam rangka mengejar kesuksesan. Nah, sada-sada peluangnya sudah kita emkap dengan teknologi silit. Teknologi silit. Jangan sidah kita bagi katakan kami si awal dai melalak-kalak mengalami kesuksesan dari memanfaatkan teknologi itu dengan baik dan benar. Tetapi di sisi lain, lit kange kalak si memilih memanfaatkan teknologi dengan sesuatu yang jahat. Sehingga melalakkan si ida, maka pemanfaatan teknologi yang tidak baik itu akhirnya bahkan melala dabuh kubas perilaku-perilaku yang jahat. Bahkan kriminal. Dan kemudian kasih jadi peturah. Kecedaan atem, peturah kini suin, ibas dirina. Karena dia memanfaatkan itu dengan tidak baik. Nah, maka harapan tamin ibas bahan PJJ tawari endah. Mari kita manfaatkan teknologi selit yang merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui akal dan pikiran kita. Sehingga manusia selalu berkembang mencari tahu, mengembangkan ilmu pengetahuannya. Dan buah ilmu pengetahuan itu juga memberikan banyak kemudahan bagi kita. Tetapi ternyata kita juga harus benar-benar mampu memakaikan itu dengan baik. Makanya beritakanlah si Tuhu dengan erguna dengan memanfaatkan teknologi silit haruslah benar-benar kita manfaatkan itu untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang benar dan sesuatu yang berguna. Makanya sopelenga si telduk HP entae sopelenga kita mengklik enter ibas alat laptop ta, pikirkan lebih apakah itu benar, apakah itu baik, apakah itu berguna. Walaupun itu adalah sesuatu yang benar, tetapi jikalau itu bukan sesuatu yang baik untuk kita sampaikan, untuk kita beritakan kepada orang lain, alangkah baiknya mari sisi kita apakah itu berguna. Jadi walaupun itu benar, tapi kalau itu bukan sesuatu yang baik dan berguna, syukur-ukuri kalah. Syukur-ukuri kalah. Dan itu yang dikatakan kita beretika dalam memakaikan teknologi yang ada. Jadi ke kalangan Tuhan, mari sipakaikan kecanggihan teknologi silik kenduari enda dengan menaburkan hal-hal yang baik, bahasa-bahasa motivasi, si pedahu dirinta, ibas perukuran-perukuran selama huli, apalagi untuk merancangkan sesuatu yang baik, karena itu semua akan juga membuahkan sesuatu yang tidak baik juga bagi diri kita. Makanya rusur ikatan dibahas iklan sosial dibahas masyarakat kayak kata kena bijaklah bermedia sosial. Jadi harapan biar dengan segala yang ada ini akan bisa membantu kita ke dalam kesuksesan, tidak hanya kesuksesan dalam hidup, tetapi juga dalam kesuksesan bersama dengan Tuhan. Sasadana, kayak silakan kita genduari enda, emkap salah satu pemakaian teknologi yang baik, benar, dan berguna. Tuhan si masuk-masuk kita, dengan singajari kita tetap tewari, dan sampai ketemu lagi ibas peci cinta minggu sire, Tuhan singkawali rasi namani kita, rasi tartoto. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali. Bagaimana kami bisa berhikmat dalam memakaikan teknologi informasi yang benar-benar Bapa menjadi peluang. Tidak hanya menjadi peluang yang baik, tapi juga memberi kami untuk melakukan peluang yang jahat. Tapi harapan kami Tuhan, pengharapan kami, bahwa kami banci pentar untuk memilih, melakukan, memanfaatkan teknologi itu untuk sesuatu yang baik dan berguna. Sutur bagi tema PCC kami wari enda, ipakaikan kami guna, ndahkan berita si tuhuras si mahuli. Yang tidak hanya akan berguna bagi diri kami, tapi juga bisa memotivasi orang lain, menguatkan orang lain, mempegegehi kalak setiban. Apalagi tengah-tengah keberadaan kami, paksa kenduri indah. Kami sungguh terbantu dengan teknologi silit, karena kami tidak bisa bertegur sapa dan berjumpa tatapan ayo. Tapi banci kami saling mempegegehi, memotivasi.
Janah banci pe kami pegagih kita tekan kami arah teknologi enda. Ya maka pengharapan kami, biarlah kami pun akan menjalani hidup kami dalam kesuksesan dengan teknologi yang ada yang bisa kami manfaatkan dengan baik. Dan kiranya Tuhan yang membantu kami untuk itu. Ibas Yesus kami ertoto. Amin. Sampai ketemu kembali, tetap sehat.